Agama Buddha. Buddha adalah agama yang tidak menyembah Tuhan karena mereka meyakini konsep karma. Artinya, keuntungan dan keburukan yang mereka dapat adalah imbas dari hasil perbuatan mereka, bukan dari Tuhan. Jika kalian melihat umat Buddha bersujud kepada patung Buddha Siddhartha Gautama, sebenarnya mereka bukan sedang menyembah patung Buddha, akan tetapi mereka sedang menghormati Sang Buddha itu sendiri. Buddha Siddhartha sendiri bukan Tuhan dalam ajaran Buddha. Walaupun mereka tidak menyembah Tuhan, akan tetapi mereka meyakini ada sosok Tuhan itu. Ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah satu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasi, tidak memiliki kepribadian, dan tidak dapat diuraikan sebagai apapun. Sebagaimana disebutkan Ating, Ajatang, Abutang, Akatang, Asamkatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan juga mutlak. Dalam Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3 dijelaskan sebagai berikut: ketahuilah para biksu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biksu, apabila tidak ada yang dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, permunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biksu, karena tidak ada yang dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, permunculan, dan sebab yang lalu. Sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha adalah Sang Adi Buddha. Dalam naskah Gunagaran Davyuha menyebutkan, suatu belum ada apa-apa, Sambu sudah ada. Inilah yang disebut Payamhu, yang ada dengan sendirinya dan mendahului segala sesuatu, karena itu disebut juga dengan Sang Adi Buddha. Walaupun begitu, Buddhisme menolak juga adanya sosok Maha Kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis dalam doktrin ajaran Buddha. Konsep dalam ajaran agama Buddha berlainan dengan konsep-konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama-agama lain, terutama agama rumpun Abrahamik atau Samawi, yakni mengenai konsep-konsep tentang alam semesta, kejadian bumi dan manusia, kehidupan manusia di alam semesta, kiamat dan keselamatan atau kebebasan sangat jauh berbeda. Namun kesamaannya adalah bahwa konsep Tuhan dalam agama Buddha dan Islam adalah satu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, dan tidak diciptakan, serta yang mutlak. Agama Konghucu. Dalam agama Konghucu sebenarnya juga dikenal dengan nama Konfusius. Walaupun mereka kita lihat menyembah patung atau benda keramat tertentu, sebenarnya agama Konghucu juga meyakini jika Tuhan itu Esa, yang disebut juga Tian Sang Di. Ada 8 pengakuan iman atau Pa Cheng Chen Chui. Yang pertama, Cheng Xing Huang Ten, yang artinya sepenuhnya iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Cheng Chuan Ji Di, yang artinya sepenuhnya iman menjunjung kebajikan. Yang ketiga, Cheng Li Ming Ming, artinya sepenuhnya iman menegakkan firman gemilang. Yang keempat, Cheng Si Kui Sen, yang artinya sepenuhnya iman percaya adanya nyawa dan roh. Yang kelima, Cheng Yang Xiu Si, yang artinya sepenuhnya iman menempuh cinta bakti. Yang keenam, Cheng Sun Mo Tao, yang artinya sepenuhnya iman mengikuti cinta rohani Nabi Gongsi. Yang ketujuh, Cheng Guang Jisoo, yang artinya sepenuhnya iman memuliakan kitab suci Zizu dan Wujing. Yang kedelapan,
Sing Sing Tatau artinya sepenuhnya iman menempuh jalan suci. Dalam agama Konghucu dikenal dengan adanya 3 unsur dalam alam semesta, yaitu unsur Tin Huan yakni penguasa langit, Di Huan yakni penguasa bumi, Rin Huan yakni penguasa manusia. Penguasa tertinggi terletak Tin Huan atau Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai Hong Tian Sang Ti. Kesimpulannya, ternyata ajaran tradisional Cina yang juga paham akan kedudukan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari fakta-fakta ini apakah benar dari firman Allah dalam surat Yunus ayat 47, "Walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun," bahwa setiap umat diutus kepada mereka seorang rasul. Lalu apakah dulu-dulunya daerah-daerah munculnya agama seperti yang kita sebut tadi juga diutus seorang rasul untuk memperkenalkan Tuhan Yang Esa? Lalu umat berikutnya yang menyelewengkan ajarannya. Ya, jawabnya wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga buat kalian bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.